Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, pada video kali ini saya ingin mereview tentang aplikasi Bibit setelah 5 bulan pemakaian. Bagi yang belum tahu, aplikasi Bibit ini adalah platform untuk berinvestasi reksadana. Bibit ini sendiri udah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Lalu dana yang kita tempatkan di Bibit itu nggak masuk ke rekeningnya Bibit, tapi ditampung di rekening bank kustodian. Jadi bisa dibilang kita berinvestasi di Bibit itu aman. Bagi yang belum pernah mendaftar aplikasi Bibit dan ingin mendaftar serta ingin berinvestasi di aplikasi Bibit, dapat menggunakan kode referral saya, yaitu Sudarsan. Nantinya Sobat Maya yang mendaftar dengan kode referral saya akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000 yang dapat digunakan untuk berinvestasi. Nah, bagi yang penasaran tentang review Bibit ini, setelah 5 bulan pemakaian, apakah untung, apakah buntung, lalu ada masalah atau enggak, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Nah, jadi saya pertama kali mencoba aplikasi Bibit ini adalah di bulan Januari 2021. Itu pun karena ada komen di video YouTube saya. Jadi secara nggak langsung, YouTube lah yang memperkenalkan saya dengan Bibit nih Sobat Maya. Nah, saat pertama kali mencoba, saya nggak mungkin taruh dana besar dong ya, Sobat Maya ya. Jadi saya taruh, coba-coba dulu nih, 500.000. Jadi videonya juga udah ada di playlist Bibitin aja. Jadi bagi Sobat Maya yang mau menonton tentang semua video saya tentang Bibit, ada di playlist tersebut. Dari cara daftarnya, cara kita investasinya gimana, cara jualnya, terus tips-tipsnya juga ada di situ. Nah, seiring berjalannya waktu, saya udah mulai coba tuh untuk tarik dananya, terus simpan lagi, dan lama-lama saya menjadi merasa percaya dan merasa nyaman di aplikasi Bibit ini. Lalu yang paling utama adalah, di Bibit ini spesial banget. Kita nggak kena fee jual dan beli nih Sobat Maya. Padahal saya yang backgroundnya itu di banking, udah pernah jualan reksadana juga, itu nggak mungkin kalau di bank nggak ada fee jual dan beli. Tapi hebatnya di Bibit, itu kita nggak dikenakan lagi fee jual dan beli. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Lalu, yang hebatnya lagi adalah, kalau misalnya dulu saya di bank, itu kita mau berinvestasi di reksadana, itu kita perlu mengisi dokumen, dan dokumennya itu banyak. Jadi kayak ngerasa ribet aja ya, kita harus tanda tangan, baca-baca, dan lain-lain. Sementara di aplikasi Bibit ini udah full online. Jadi kita mau registrasi, mau berinvestasi, tarik dana, semuanya itu udah full online ataupun digital. Jadi semuanya ada di genggaman tangan kita nih Sobat Maya. Jadi udah oke banget. Nah tadi kan yang bagus-bagusnya aja nih keunggulannya Bibit. Tapi pernah nggak ya saya punya masalah di Bibit ini? Hanya 1 kali doang nih Sobat Maya dalam 5 bulan ini. Dan itu pun selesainya cepat banget. Nah, bagi Sobat Maya yang belum tahu tentang masalah saya, bisa nonton di video ini ya. Jadi nanti tahu nih kalau misalnya Sobat Maya mengalami masalah yang sama, udah tahu solusi apa yang harus dilakukan. Nah, kita lanjut lihat portofolio saya ya Sobat Maya ya. Nah, di sini Sobat Maya bisa lihat, kalau dana saya di Bibit udah 100 juta. Dari yang dulunya 500.000, sekarang udah jadi 100 juta. Tapi tenang dulu, ini bukan hasil investasi. Kalau dari 500 juta, jadi hasil investasinya 100 juta sih wow banget ya. Tapi ini adalah sebagian dana saya di tabungan dan deposito, saya mulai pindahin ke Bibit. Kenapa? Karena yang pertama aman, yang kedua fleksibel juga, yang ketiga bunganya lumayan tinggi. Nah, lalu Sobat Maya bisa lihat nih sini. Keuntungan saya selama ini, jadi kurang lebih 5 bulan ini adalah sebesar 1 juta. Ataupun imbal hasilnya sebesar 1,11%. Nah, ini pun karena saya ada top up di tengah jalan Sobat Maya. Kalau misalnya saya benar-benar dari Januari investasikan dana saya, harusnya lebih besar dari ini sih. Tapi karena saya investasinya bertahap, maka bunga ataupun keuntungannya ya sebesar 1 juta ini. Nah, tapi ini saya benar-benar nggak ngapa-ngapain loh Sobat Maya. Duitnya saya investasikan, lalu ya dia berternak, dia berkembang sendiri. Inilah yang dinamakan dengan uang mencari uang. Jadi kita tuh sebisa mungkin memang harus mencari sebanyak-banyaknya passive income ataupun sistem yang bisa membuat uang itu bekerja untuk kita. Salah satunya ya investasi ini. Nah, jadi seperti itu ya Sobat Maya. Kalau misalnya kita memang investasi di instrumen yang tepat, pada saat kita tidur pun kita bisa mendapatkan uang. Karena memang uangnya udah bekerja untuk kita. Nah, mari kita coba bedah portofolio saya ya. Di sini saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi saya bagi ke dalam 8 portofolio. Kenapa 8? Karena udah nggak bisa nambah lagi, maksimal 8.
ya udahlah ya, 8 aja udah lumayan banyak sih sebenarnya. Nah, ini adalah dana tabungan saya. Nah, dana tabungan ini sebenarnya yang pertama kali saya top up Sobat Maya. Jadi di awal-awal, karena saya juga belum tahu tentang bibit, ya udah saya coba aja dulu. Yang penting mulai aja dulu, kita tes pelan-pelan, terus saya top up kan. Oke, kita lanjut. Nah, di dana pensiun, saya bagi menjadi 3 ya, karena emang kalau misalnya di dana pensiun ini, kalau misalnya saya mau cairin untuk dana cashback referral, itu harus melalui Robo Advisor. Saya udah pernah jelasin juga nih untuk cara mencairkan cashback referral. Yang ini ya, kalau misalnya Sobat Maya belum nonton. Nah, di sini kan saya udah pilih nih Sobat Maya ya, ada 3 di pasar uang, di bonds atau obligasi, dan terakhir di pasar saham. Nah, sejauh ini ya puji Tuhan banget sih, semua investasi saya itu nilainya plus, jadi nggak ada yang minus sih. Karena kalau misalnya kita emang masuk di saat yang tepat, itu returnnya harusnya maksimal juga. Nah, ataupun kalau misalnya kita masuk pada saat yang nggak tepat, tenang, masih ada opsi untuk dollar cost averaging, ataupun kita bisa mencicil setiap bulan. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Untuk reksadana obligasi saya, ada Sukor Invest Bond Fund, lalu juga ada Majoris Sukuk Negara Indonesia. Kalau Majoris itu karena saya mengklaim cashback referral. Nah, kalau misalnya Sukor Invest Bond Fund itu ya karena saya emang udah pilih dan kinerjanya Sukor Invest ini emang bagus. Makanya saya pilih. Nah, ini returnnya udah 1,33%. Kalau yang Majoris itu 0,53%. Ya lumayan lah, padahal saya taruh di reksadana obligasi ini belum lama sebenarnya. Nah, oke, lanjut kita ke reksadana saham ya. Nah, reksadana saham saya adalah Sukor Invest Syariah Equity Fund. Nah, kalau misalnya Sobat Maya lihat di sini, saat ini reksadana saya itu udah mengalami keuntungan sebesar 0,63%. Tapi lagi-lagi ini untuk jangka panjang sih kalau menurut saya Sobat Maya ya. Jadi kalau misalnya masih cuan segini ya kurang nendang. Tapi nanti kalau misalnya IHSG ada drop lagi nih, nah boleh top up lagi tuh agar nilai unitnya atau average nilai unitnya itu nanti bisa lebih murah. Jadi kalau misalnya nanti IHSG udah naik lagi, cuannya makin besar. Jadi saya sendiri enggak menerapkan dollar cost averaging ya di sini ya Sobat Maya ya. Jadi saya lebih melihat market ataupun IHSG. Kalau misalnya IHSG-nya lagi turun, nanti saya akan top up. Tapi kalau misalnya enggak, ya saya biarin aja. Sisanya saya taruh di reksadana pasar uang. Karena memang reksadana pasar uang yang paling stabil dan memberikan keuntungan pasti. Walaupun return-nya agak kecil. Oke, kita lanjut lagi ya Sobat Maya. Tadi kan defaultnya memang ada 2 nih. Dana tabungan sama dana pensiun yang ada di bibit ya, portofolionya. Nah, selanjutnya saya akan kasih lihat kepada Sobat Maya portofolio yang saya tambahkan sendiri. Nah, yang pertama adalah nabung promo. Ini adalah portofolio di mana saya akan menambahkan uang ataupun berinvestasi di portofolio ini ketika ada promo. Nah, promonya itu kadang-kadang di bibit ini paling sering GoPay ya. Jadi saya tambah-tambah aja tuh. Jadi saya prinsipnya adalah hunting promo investasi. Bukan hanya hunting beli-beli barang di e-commerce ya, tapi hunting promo investasi. Nggak berasa loh, tiba-tiba udah 31 juta aja. Nah, ini Sobat Maya bisa lihat ya, saya cuma 2 Sukor Invest Syariah Money Market Fund dan juga reksadana Seruni Pasar Uang 2. Ini pun karena waktu itu ada promo dari Dana Reksa, jadi saya ambil reksadana ini. Jadi ini benar-benar portofolio khusus untuk promo-promo. Jadi saya biasa menyebutnya hashtagnya dengan hunting promo investasi. Jadi bagi Sobat Maya yang belum follow atau subscribe saya, bisa melihat di tab komunitas. Nanti saya biasanya kalau misalnya lagi ada promo, nanti saya akan posting di tab komunitas tersebut Sobat Maya. Jadi Sobat Maya nggak ketinggalan promo-promo investasi khususnya di bibit ini Sobat Maya. Setelah ada portofolio nabung promo, saya juga ada portofolio nabung rutin 10K ataupun nabung rutin 10.000 setiap hari. Nah, saya juga udah pernah bikinin videonya yang ini. Jadi kalau misalnya Sobat Maya mau menonton tips menabung rutin Rp10.000 per hari, lalu kira-kira returnnya bisa jadi berapa? Tonton dulu video ini ya Sobat Maya ya. Oke, nah di sini saya nggak berasa sih, ternyata uangnya itu udah jadi 1.550.000. Tapi di video saya udah bilang ya, bahwa saya nggak akan berhenti sampai ini menjadi 10 juta. Jadi saya akan rutin 10.000 rupiah setiap hari, hingga pada akhirnya menjadi 10 juta.
Nah, di sini Sobat Maya bisa lihat ya, so far saya masih on track nih. Kemungkinan besar sih nanti tercapainya lebih cepat dari target. Nah, detailsnya ada di video yang tadi ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sisanya itu portofolio saya adalah dana nganggur, terus EDPU, terus dana darurat, dan review dana emas stabil. Nah, jadi portofolio dana nganggur P dan RDPUC ini sebenarnya saya bikin waktu itu cuma buat iseng. Isengnya kenapa? Karena saya pengen tahu sebenarnya kita bisa bikin berapa portofolio sih di Bibit ini. Nah, akhirnya baru ketahuan setelah saya bikin 8, mau bikin lagi udah nggak bisa. Jadi maksimal 8 portofolio ya, Sobat Maya ya. Nah, terus dana darurat juga saya pindahin di sini sebagian. Ya, basically yang di dana tabungan itu juga bisa menjadi dana darurat saya sih, karena saya memang nggak akan pakai dalam jangka waktu dekat. Jadi benar-benar untuk kebutuhan darurat aja. Nah, lalu yang terakhir portofolio saya adalah review dana emas stabil. Jadi ini adalah review di mana reksadana obligasi yang lain itu lagi turun, tapi dia tetap memberikan keuntungan sendiri nih Sobat Maya, naik sendiri kayak gitu. Nah, jadi saya udah bikinin videonya yang ini. Kalau misalnya Sobat Maya penasaran dengan dana emas stabil ini, bisa nonton video yang ini juga. Nah, di video itu nanti saya jelasin tentang dia penempatan dananya di mana, tenornya, dan lain-lain. Nanti saya akan review dan unboxing juga di bulan Juli. Jadi bulan depan nanti saya akan coba untuk review apakah ini on track dengan return ataupun targetnya kita. Nah, jadi tadi saya udah ceritain keunggulannya di Bibit, terus saya juga udah bedah portofolionya saya. Nah, kesimpulannya sejauh ini saya sangat nyaman dan puas dengan aplikasi Bibit ini, Sobat Maya. Ini sangat memudahkan hidup kita untuk berinvestasi. Dan masalahnya juga cuma satu kali, dan itu cepet banget selesainya. CS-nya juga benar-benar responnya cepat. Jadi ini oke sih, saya bisa rekomendasikan aplikasi ini buat Sobat Maya yang ingin mencoba untuk berinvestasi di reksadana. Nah, jika masih banyak pertanyaan tentang aplikasi Bibit ini, dapat menonton playlist saya, yaitu Bibitin Aja. Nanti kalau misalnya udah nonton semua tapi masih nggak ngerti, Sobat Maya bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti saya akan coba balas, atau misalnya kalau misalnya itu bisa dibikinin video, nanti saya akan bikinin video agar lebih jelas lagi. Nah Sobat Maya, sekian video saya hari ini tentang review aplikasi Bibit selama 5 bulan pemakaian. Jika Sobat Maya suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, lalu share kepada semua teman-teman Sobat Maya. Nah Sobat Maya, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu memberikan cuan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!